menghubungkan dengan perdata, mau menghubungkan. Kebetulan season ini kan kita mengkaji tentang hukum tata pemerintahan ya. Jadi paling tidak di dalam pembahasan Bapak Ibu itu kan pasti akan menyentuh ke hukum tata pemerintahannya mungkin ya. Jadi biasanya kajian-kajian disertasi itu sudah bersifat komprehensif ya. Membahas misalnya masalah pembinaan narapidana. Ya, kajiannya kajian pidana, tetapi itu bisa dikaitkan dalam kaitan dengan konsep-konsep tata pemerintahan. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan masalah pembinaan ya. Kompetensi siapa yang memiliki pembinaan? Itu kan biasanya organisasi pemerintahan yang memiliki gitu ya. Seperti lembaga pemasyarakatan yang punya kompetensi, yang punya kewenangan di dalam melakukan pembinaan ya. Juga misalnya menyinggung masalah pengaturan ya. Masalah pengaturan ini kan menjadi kebijakan-kebijakan pemerintahan gitu ya. Jadi mau tidak mau bersentuhan pula dengan masalah pemerintahan ya. Jadi apalagi kita memasuki konsep-konsep negara modern ya. Salah satu tanda-tandanya konsep negara modern itu ditandai campur tangannya pemerintah dalam semua lapangan kehidupan masyarakatnya ya, termasuk lapangan-lapangan hukum perdata. Itu kadang-kadang pemerintah harus mengintervensi di situ dalam rangka ya untuk kepentingan umum ya. Mengapa saya mengatakan bahwa kajian hukum tata pemerintahan ini pastinya juga menjadi konsep-konsep yang penting untuk Bapak jadikan dasar-dasar pemikiran di dalam menulis disertasi Bapak Ibu gitu ya. Seperti itu. Jadi season ini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar hukum tata pemerintahan ya, dan kedudukan pemerintah. Dan kemarin saya coba share dulu karena kan kemarin waktu pertemuan pertama kita sudah membahas pokok bahasan ya mengenai apalagi RPS yang akan kita bahas dalam satu semester ini, dan nantinya saya akan berbagi materinya dengan Prof. Dr. Hamzah Halim dan Pak Rektor gitu ya, Pak Rektor Universitas Borneo ya. Beliau juga kan pakar hukum tata pemerintahan ya. Jadi bidangnya beliau hukum tata negara dan hukum administrasi negara ya. Jadi kami akan berbagi 3. Saya masuk mungkin nanti pertemuannya mungkin sampai 3 kali nih. Mungkin akan dilanjut nanti oleh Prof. Hamzah secara daring, dan Rektor Universitas Borneo juga secara daring. Nah, sesudah itu kita akan bertemu secara luring. Ya. Pertemuan nanti secara luring pada dasarnya saya mau semuanya itu sudah siap dengan judul disertasinya, dan di dalam rencana disertasinya itu memasukkan ini konsep-konsep hukum tata pemerintahan sebagai pengantarnya di latar belakang ya, dan menuliskannya nanti di dalam apalagi dasar-dasar landasan ya, landasan teoritisnya maupun landasan-landasan konseptualnya ya di dalam penelitian. Itu yang hasil akhir yang saya ingin istilahnya sampaikan kepada Bapak Ibu, sehingga dalam pertemuan ini kita maksimalkan bagaimana caranya supaya Bapak Ibu ini lebih cepat mempersiapkan ya. Jadi saya menunggu sebenarnya Ibu Sholawati sudah mengumpulkan judul-judulnya yang sudah di-share ke saya ya. Tapi sampai hari ini
belum saya menerima gitu ya. Jadi Ya, Prof. sebenarnya itu yang pengen kita lihat satu persatu ya, dengan rencana judul Bapak Ibu yang nanti dikaitkan nanti dengan landasan-landasan teoritisnya atau landasan-landasan konseptualnya yang kita bisa jadikan di dalam membahas dalam ruang lingkup hukum tata pemerintahan ini ya. Itu yang sebenarnya ingin kita kaji ya. Oke, saya akan share dulu. Sudah dibagikan ya, Bu ya? Bu Surawati, dibagikan ya? Siap. Ya, kita akan bicara tentang konsep dasar hukum tata pemerintahan ya. Nah, di dalam membahas tentang konsep-konsep dasar hukum tata pemerintahan ini ya, tentunya makna yang ingin saya sampaikan ya, bahwa ketika kita menyampaikan tentang konsep-konsep dasar hukum tata pemerintahan ini, sebenarnya pendekatan yang dipakai dalam mengkaji ini ya adalah pendekatan fungsionalnya dan strukturalnya ya. Artinya begini ya, bahwa ketika membahas tentang hukum tata pemerintahan ini, maka sebenarnya ya waktu di S1 kan Bapak Ibu sudah pernah apalagi menerima ya bahwa yang dimaksudkan dengan hukum tata pemerintahan ini kan banyak istilah-istilah ya yang mungkin Bapak temukan. Ada istilah hukum administrasi negara, ada hukum tata usaha negara, ada hukum tata pemerintahan, bahkan ada juga seperti di Unair itu dia tidak menggunakan istilah hukum hukum administrasi negara, tetapi hanya menggunakan istilah hukum administrasi tanpa kata negara ya. Nah, tentu semua hal itu ketika kita misalnya pendekatan-pendekatan makna itu kan kita maknai sebagai istilah ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini bahwa ketika kita membahas hukum tata pemerintahan ini, maka makna yang kita jadikan rujukan adalah makna fungsi ya dan tugas-tugas pemerintahan. Berarti hukum yang kita maksudkan di sini atau aturan-aturan yang kita maksudkan di sini adalah aturan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan ya. Jadi fungsi-fungsi pemerintahan atau tugas-tugas pemerintahan ya yang kita pahami atau membutuhkan sebuah pemahaman yang utuh dan holistik sifatnya, akan tetapi juga sebuah kejelasan istilah ya kan. Itu dimaknai mungkin ada yang terjemahannya seperti istilah besurek ya, administratif ya. Istilah ini kita pakai ya, hukum tata pemerintahan ini dalam makna dua. Selain organisasi juga adalah fungsi-fungsi ya. Jadi di dalam organ-organ organisasi pemerintahan itu sendiri ya, tentu ada beberapa hal yang tentunya harus kita hubungkan dengan fungsi-fungsi pencapaian suatu organisasi pemerintahan itu. Jadi tidak hanya dimaksudkan untuk menjelaskan tentang tentunya tata pemerintahan yang baru, tetapi
selalu kita mengkaitkannya dengan tata pemerintahan yang baru ya, karena lahirnya sebuah organisasi negara ya, apalagi yang kita kaitkan dengan organisasi negara modern ya, itu ditandai tentunya dengan prinsip-prinsip yang kita sebut dengan prinsip negara hukum, prinsip negara demokrasi, kemudian ada pembagian kekuasaan ya, ada perlindungan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, tentu dalam pemahaman ini selalu kita mengkaitkannya dengan tata pemerintahan yang baru ya. Bahkan trennya dalam tata pemerintahan yang baru itu ditandai dengan lahirnya misalnya konsep-konsep yang kita sebut dengan konsep tata pemerintahan yang baik ya, yang kita sebut dengan istilah selain good government juga good governance ya. Nah, semua itu tentunya dikaitkan dalam pemahaman ini sebagai dalam pendekatan yang kita gunakan selain fungsi dan struktural ini ya, fungsional dan struktural ini yang kita pakai di sini itu memadukan antara pendekatan ilmu hukum tata negara, ilmu hukum administrasi negara, dan ilmu pemerintahan ya. Berarti kan ini bisa istilahnya kita mengkajinya sebagai suatu yang sifatnya komprehensif ya. Jadi pendekatan sebenarnya ilmu-ilmu lain itu diperlukan dalam rangka untuk memahami pendekatan fungsional itu sendiri dalam rangka pencapaian tata pemerintahan yang baru ya, seperti itu. Jadi sederhananya begini ya, misalnya kita mau memahami bagaimana fungsi-fungsi kejaksaan itu dilaksanakan misalnya secara maksimal misalnya ya, dalam rangka misalnya melaksanakan fungsi-fungsinya untuk mencegah dan apalagi mencegah tindakan-tindakan misalnya korupsi dan sebagainya ya. Tentu selain pendekatan yang kita gunakan di dalamnya itu, kalau kita misalnya didasari dengan pendekatan menggunakan konsep-konsep tata pemerintahan, kita bisa apalagi mendekati dari sisi misalnya pendekatan teori-teori kewenangan ya. Teori kewenangan itu kan kita temukan biasanya dalam ilmu hukum tata negara ya, bahwa apakah cukup kewenangan yang sudah diperoleh, apakah di dalamnya tidak ada tumpang tindih kewenangan ya. Kemudian kalau misalnya persoalannya kepada kewenangan, ya pertanyaannya misalnya apakah kewenangan selama ini ketika digunakan oleh organisasi pemerintahan ini sudah cukup ya. Kemudian adakah misalnya kewenangan itu bersentuhan sebenarnya dengan kewenangan organisasi pemerintahan lainnya, kan bisa seperti itu ya. Ya pandangan-pandangan kita misalnya ketika kita akan mengurai suatu permasalahan yang dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi dari organisasi pemerintahan itu sendiri ya. Nah, ketika misalnya kita mengkaji dari sisi kewenangan itu, ada masalah dengan kewenangan, ternyata bukan hanya masalah kewenangan, mungkin pelaksanaan dari kewenangan itu. Bagaimana sebenarnya ketika pelaksanaan kewenangan itu dilakukan oleh aparat-aparat kejaksaan itu sendiri. Nah, berarti kajiannya ini bisa masuk ke kajian paduan dari ilmu hukum administrasi negara ya. Nah, dalam ilmu hukum administrasi negara ya, bagaimana misalnya seorang jaksa ketika misalnya dia melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bersentuhan dengan masalah pelaksanaan fungsi-fungsinya ya. Itu kan bisa semua dalam kajian-kajian itu kita gunakan ya.
Kemudian misalnya dalam kajian ilmu pemerintahan ya, ternyata bahwa dalam menopang tentang bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi kejaksaan itu dalam melaksanakan fungsinya secara maksimal, ternyata diperlukan juga pendekatan-pendekatan ilmu pemerintahan ya. Apa itu ilmu pemerintahan? Kan biasanya mungkin ada ya dalam ilmu-ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi pemerintahan, mungkin kita menemukan ilmu-ilmu bagaimana mengelola ya fungsi-fungsi itu dengan baik dengan mungkin pendekatan-pendekatan ilmu pemerintahan. Sehingga teori-teori ini bisa kita padukan dalam sebuah ramuan dari permasalahan yang mungkin kita kaji. Nah, seperti itulah yang bisa digunakan di apalagi di ruang lingkup pemahaman hukum tata pemerintahan ini di S3 gitu ya. Seperti itu. Nah, yang Bapak Ibu yang saya hormati ya, jadi dalam hukum tata pemerintahan tentunya esensinya mungkin Bapak Ibu pahami bahwa hukum tata pemerintahan itu adalah pada dasarnya hukum yang mengatur segala tindakan atau perbuatan pemerintah. Jadi esensinya bagaimana sebuah tadi organ itu, organisasi pemerintahan itu melaksanakan fungsi-fungsinya melalui perbuatan yang dia lakukan ya, dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Jadi teori-teori yang berkaitan dengan masalah hubungan antara negara dengan masyarakatnya, warga negaranya, hubungan antara administrasi negara dengan administrasi negara lainnya, hubungan antara administrasi negara dengan warga masyarakatnya, ini pasti masuk di dalam kajian-kajian hukum tata pemerintahan. Ya, dengan kata lain bahwa konsep pemerintahan ini lebih dimaksudkan sebagai pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas pemerintah atau proses penyelenggaraan pemerintahan, dan konsep pemerintah sebagai alat kelengkapan organ dari negara yang dapat menjalankan pemerintahan. Jadi kalau Bapak punya disertasi berkaitan dengan sentuhan-sentuhan konsep-konsep ini, ya paling tidak ini memang Bapak harus gunakan di dalam rencana disertasi Bapak Ibu ya. Kenapa demikian ya? Kalau dalam sebuah negara, esensinya negara ya, apalagi negara hukum, kita masuk lagi negara hukum modern ya, kedudukan hukum pemerintah itu dalam hukum tata pemerintahan tidak hanya dimaksudkan untuk menjelaskan dan menguraikan seperti apa hukum tata pemerintahan itu baik secara konseptual maupun secara teoritik ya, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan ini dapat berjalan sesuai dengan sisi pengaturan yang telah ditetapkan untuk itu. Ya, jadi bukan hanya dia berdasar pada ketentuan yang kita maksudkan sebagaimana yang sudah diatur dalam sebuah negara hukum itu, tetapi juga dimaksudkan untuk mempertegas kedudukan pemerintah dalam pelaksanaan fungsinya di lapangan hukum publik ya. Dan juga kita melihat bahwa dalam ilmu hukum administrasi negara, dalam hal ini dalam hukum tata pemerintahan, kedudukan pemerintah itu bisa dalam posisi fungsinya melaksanakan fungsi-fungsi hukum publik, bisa juga dia dalam kedudukannya melaksanakan fungsi-fungsi lapangan hukum privat ya. Salah satu sederhananya misalnya kita mempersoalkan bagaimana seorang
wakil menteri itu didudukkan misalnya di dalam sebuah posisi sebagai komisaris di BUMN. Nah, di sini kan mungkin kita akan muncul kritikan kita gitu ya. Nah, posisi pemerintah itu sih ketika misalnya wakil menteri masuk menjadi apalagi komisaris di sebuah badan usaha milik negara, itu posisinya sebagai apa dia di situ? Nah, apakah posisi itu tidak mengganggu misalnya di dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yang mungkin selaku badan usaha milik negara yang sudah dipisahkan apalagi kekayaannya, itu kan pelaksanaan fungsi-fungsi privat. Nah, ini kan yang tentunya bisa menuai pemahaman-pemahaman kita ketika misalnya kita memasuki misalnya bahasan-bahasan yang seperti itu ya. Dan level seperti ini memang di level kajian-kajian di S3 ya. Makanya di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu ya penting sekali untuk memahami konsep-konsep yang diperlukan, misalnya konsep kewenangan ya. Konsep kewenangan itu yang membedakan misinya dengan konsep-konsep kekuasaan ya. Ini kan kita harus sudah paham, sudah selesai ini ya. Istilahnya waktu Ibu di S1 seharusnya sudah menguasai semua ini, bahwa dalam konsep-konsep kewenangan itu bisa kita pahami, apakah kita pahami dari sumber kewenangan itu bisa dibedakan misalnya lewat atribusi, delegasi, dan mandat. Nah, jadi ketika misalnya seorang aparatur pemerintah memperoleh kewenangan itu dasarnya misalnya dari atribusi, delegasi, dan mandat, itu akan berbeda-beda ya konsekuensinya dalam teorinya dan konsepnya ya, seperti itu. Jadi pemahaman ini kita sudah selesai di sini ya. Jadi kita tinggal misalnya dalam mengurai disertasi kita, apakah ini yang akan kita gunakan konsep-konsep itu ya. Kemudian yang kedua, mungkin kita perlukan konsep-konsep yang terkait dengan kompetensi. Misalnya pemahaman kita tentang kewenangan itu mungkin terinspirasi dari ajarannya siapa? Mungkin ajarannya Lohman ya. Apakah ajaran Lohman ini sampai saat ini itu masih sangat mempengaruhi konsep-konsep kewenangan itu sebagaimana yang dituangkan misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan ya. Apakah sisi kewenangan itu yang kita tafsirkan sebagai kompetensi itu dari sisi misalnya kejelasan subjeknya, kejelasan materi-materi muatan kompetensinya, terus kejelasan wilayahnya, kejelasan waktunya ya. Semua itu apakah diperlukan selain dari kompetensi itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bisa menambahkan bahwa bukan hanya itu, mestinya ada apalagi kemilikan lain, misalnya dari sisi ilmu pemerintahan, Ibu mau masukkan 1 komponen atau 5 komponen menghasilkan sesuatu yang baru untuk kita ukur, berarti Bapak Ibu sudah bisa menghasilkan yang kita sebut dengan istilah novelty ya. Kemudian dalam penyelenggaraan pemerintahan itu mungkin juga kita bisa mengkaitkan dengan lingkungan yang mendukungnya ya. Jadi biasanya ini teori-teori yang mungkin terkait dengan kelembagaan ya, teori-teori yang terkait misalnya dengan sosiologi hukum
ya ini bisa saja kita gunakan untuk memadu itu, karena misalnya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan itu diperlukan SDM-nya yang berkualitas, ya, keuangannya, ya, sumber daya alamnya, karakter dan pola pikir masyarakatnya. Nah, ini semua kan ilmu-ilmu yang mungkin kita temukan dalam ilmu-ilmu sosial gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita mau mengkaitkan di dalam ilmu hukum, ada juga misalnya yang bisa mungkin kita pakai ukurannya misalnya Suryono Sukamto, ya, dan lainnya. Ini kan kita bisa kaitkan, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan landasan aturan, ya, landasan aturan atau patokan ukuran pencapaian, ya. Landasan aturan ini kenapa? Karena setiap tindakan pemerintahan itu selalu dikaitkan atau selalu kita jadikan uji adalah asas legalitasnya, bahwa setiap tindakan pemerintah itu harus berdasar hukum, ya. Nah, makanya diperlukan landasan aturannya. Landasan aturan itulah yang harus memiliki kejelasan. Di dalamnya mungkin aturan itu mengatur soal sampai sejauh mana kewenangan yang diberikan, ya. Itulah tadi, kalau itu kita kaitkan dengan kompetensinya. Nah, ini semua menjadi bagian-bagian penting dalam ukuran pencapaian, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan landasan-landasan ini memang harus jelas, ya. Jelas bagaimana pengaturan dari sebuah organisasi dalam organisasi pemerintahan dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan itu bisa dimaksimalkan, ya. Di sini malah kita memerlukan mungkin landasan teoritis tentang penormaan, ya. Bagaimana norma yang baik, bagaimana norma itu harus mengandung nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanfaatan, ya, nilai-nilai kepastian hukum. Ini kan semua bisa mengawali tentunya apa yang kita akan bahas di dalam rencana disertasi Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya soal integritas dan moral untuk pencapaian patokan aturan untuk membangun trust kepercayaan masyarakat. Nah, soal integritas dan moral ini, ya, ini kan masuk di filosofi filsafat, ya. Filsafat hukumnya, ya. Bapak Ibu bisa biasanya membahas itu. Misalnya kalau pertanyaannya bagaimana hakikat, ya, kalau selalu menyangkut misalnya kita bawa ke hakikat, berarti ya pencapaian yang menjadi dasar patokan pemikiran apa biasanya melandasi. Biasanya pengukurannya adalah nilai-nilai, ya. Nilai itu harus dibumikan. Makanya ketika dibumikan turun ke asas. Kemudian asas kita ukur dengan norma, ya. Seperti itulah sehingga nanti menghasilkan nanti penilaian, ya, dan evaluasi. Jadi kalau sudah ada penilaian kita tentang sesuatu, bagaimana organisasi itu menjalankan fungsi-fungsinya, akan keluar nanti bagaimana menilai, ya, dari konsep yang kita gunakan atau teori-teori yang membantu kita untuk mengungkap itu, dan tentu akan melahirkan rekomendasi melalui rekomendasi yang kita sebut dengan istilah evaluasi, ya. Seperti itu. Jadi dalam landasan hukum tata pemerintahan itu secara teoritis dapat digambarkan bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat diumpamakan ibarat dari sebuah kapal yang sedang berlayar dan dipimpin oleh seorang nakoda, ya. Nakoda itu adalah pemangku jabatan yang akan membawa dan mengemudikan kapal tersebut di tengah samudra yang luas
sehingga dibutuhkan suatu kemampuan prima dari seorang nakoda untuk mengetahui dengan baik kemampuan kapalnya, baik dari sisi berat, beban kapal, arus laut, serta arah angin yang ada, sehingga kapal yang dapat berlayar dengan tenang menuju pelabuhan berikutnya. Jadi seperti inilah yang seharusnya Bapak Ibu gambarkan dalam latar belakang ide-ide Bapak Ibu untuk mengantarkan bagaimana misalnya standing Bapak Ibu di dalam apalagi membahas masalah-masalah ini ke dalam disertasi, ya. Seperti ini gambarannya. Jadi ya di dalam menguatkan tadi mengenai konsep-konsep dasar di dalam hukum tata pemerintahan itu, kerangka dasarnya biasanya dimulai itu tadi dengan uraian, apalagi biasanya dimulai dengan hal-hal yang umum dulu ya, masuk bagaimana itu sebuah negara hukum, kemudian negara hukum yang modern, ya kan, seperti itu biasanya mengantarkan kita di dalam latar belakang, ya. Mungkin saudara juga mau menguatkan dengan konsepsi-konsepsi sebagai sebuah negara demokrasi, tergantung rencana apa disertasi, apakah itu berkaitan dengan misalnya yang bersentuhan dengan masyarakat. Biasanya kalau dia bersentuhan dengan masyarakat, ya hukum yang akan dijalankan setidaknya selalu pendekatannya sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat. Karena dalam konsep negara demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ya. Jadi selalu bertumpu pada aturan hukum dan berdasar pada kepentingan rakyat. Jadi kalau Bapak merencanakan sebuah disertasi, ya masuk dululah ke bagaimana politik hukum negara hukum. Kalau kita di Indonesia kan pasti Bapak Ibu mengacunya ke situ, ya. Harus ada dasar-dasar filosofi yang mungkin Bapak Ibu jadikan rujukan di dalam konstitusi, ya, bahwa konsep-konsep itu penting untuk Bapak Ibu jadikan sebagai tonggak awal standing di dalam mengurai itu, ya. Jadi konsepsi negara hukum itu memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang berkesesuaian dengan aturan-aturan hukum agar tindakan pemerintahan itu terhindar dari perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang, ya. Apalagi kalau yang dibahas tentang keputusan, ya, atau apa, dan tidak boleh mengarah pada selain tindakan sewenang-wenang juga yang menyalahgunakan wewenang, ya. Nah, dalam konsepsi negara demokrasi, ya juga misalnya perlu dipahami bahwa dalam konsepsi negara demokrasi itu harus ada batasan pijakan bahwa rakyat itu pada dasarnya adalah subjek pemilik negara, ya. Makanya kedaulatannya yang tertinggi itu adalah di tangan rakyat. Kalau kita kan di Undang-Undang Dasar sudah dia bilang di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya rakyat juga dibatasi oleh rambu-rambu Undang-Undang Dasar. Jadi bukan rakyat juga seenaknya full, ya, pemiliknya negara, tetapi rakyat itu juga dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar, ya. Nah, sehingga di sini kedaulatan itu harus mendapatkan jaminan dan akses yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pemilihan kepemimpinan pemerintahan melalui sebuah proses pemilihan yang demokratis, jujur dan adil, sehingga dapat mengantarkan rakyat untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Nah, kalau ada yang
disertasinya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan, pemilu, apa segala, maka pijakan ini penting untuk dijadikan dasar tonggak awal dalam pemikiran di latar belakang Bapak Ibu ya. Dan ini harus dilanjutkan nanti di tinjauan atau landasan tinjauan pustakanya atau di landasan teoritisnya menopang tadi untuk negara hukum dan negara demokrasi ini ke dalam uraian-uraian patokan dasar ya. Nah, jadi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi berdasarkan hukum itu harus menjadi patokan penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi pemikiran Bapak Ibu itu harus mengembalikan nanti analisisnya ke situ ya. Kenapa? Karena analisis ini akan memandu Bapak Ibu di dalam membangun teori-teorinya Bapak Ibu untuk menguji apakah pencapaian itu bisa sejalan dengan yang ada dalam politik hukum atau pemerintahan itu yang ada di dalam konstitusi ya. Karena Pancasila itu kan sudah menjadi patokan ideologi ya. Kemudian selanjutnya terjelma melalui patokan-patokan dasar hukum yang ada dalam Undang-Undang Dasar ya, seperti itu. Jadi menjadi panduan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebaliknya ya, karena ada hak-hak warga negara dan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi ya. Jadi menjadi patokan penilaian bagi pemerintah untuk tidak apalagi untuk menghindari ya. Maksudnya di sini untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. Bukan ada kesalahan ketik ini ya, bagi pemerintah untuk tidak menghindari, untuk menghindari tindakan sewenang-wenang ya. Kemudian menjadi patokan penilaian untuk tidak menyalahgunakan wewenang. Ini semua menjadi standar dari patokan penilaian pemerintah untuk juga sekaligus tidak melanggar hukum ya. Nah, sehingga indikator-indikator itu Bapak bisa misalnya mengantarkannya dalam sejarahnya negara hukum dan negara demokrasi itu ya pada esensi ini tadi. Seperti ya Bapak Ibu bisa mengutip pandangannya Dicey ya dan sebagainya ya, yang terkait dengan konsep-konsep negara hukum dan negara demokrasi ya. Nah, dalam kaitan dengan kedudukan hukum pemerintah ya, kedudukan hukum pemerintah itu sebagai organ badan hukum, pemerintah ketika berkedudukan sebagai badan hukum itu melaksanakan kegiatan pemerintahan menggunakan sarana hukum publik ya. Jadi konsekuensinya ketika dia menggunakan sarana hukum publik, maka pemerintah itu harus menghasilkan keputusan-keputusan ya. Dan juga pemerintah boleh memberikan sanksi-sanksi. Karena dalam sarana hukum publik itu memang pemerintah sebagai wakil dari jabatan, pemangku jabatan, ketika dia bertindak atas nama jabatan, tentu keputusan-keputusan yang dikeluarkan sebagai produk pemerintahan itu, apakah bentuknya keputusan atau peraturan perundang-undangan ataukah besiking ataukah izin ya dan sebagainya, itu sekaligus menguatkan bagi pemerintah sarananya ketika menggunakan sarana-sarana hukum itu sebagai instrumen hukum pemerintahan ya. Jadi Bapak Ibu sudah selesai ini, sudah harus tamat di sini, sudah harus tahu di sini ya, karena di S1 kita sudah lewati semua itu, kecuali waktu S1 Ibu setengah-setengah kuliahnya gitu ya.
Kemudian pemerintah dapat berkedudukan hukum melaksanakan kegiatan pemerintahan dengan menggunakan sarana juga hukum privat. Jadi pemerintah itu juga dalam hal-hal misalnya kedudukannya menggunakan sarana hukum privat, maka posisinya dengan pihak yang ke posisinya dia mewakili pemerintah ketika dia berhubungan dengan misalnya badan hukum atau perorangan, tetapi sarananya adalah hukum privat, maka konsekuensinya dia sama di situ dengan orang-orang yang tentunya melakukan ya sarana tadi. Mungkin dia jual beli, sewa menyewa, perjanjian dengan pihak ketiga. Konsekuensi itu adalah sarana hukum privat yang tentunya dia gunakan, ya seperti itu. Dan konsekuensi hukumnya ya tentu bisa berbeda. Makanya ketika nanti membahas yang ada kaitannya seperti itu sudah harus diketahui, ya. Jadi aktivitas pemerintah itu bisa berada di lapangan hukum publik dan juga bisa berada di lapangan hukum privat, ya. Mengenai konsep negara sebagai organisasi jabatan, saya kira ini kita bisa mereview kembali, ya, mengenai jabatan dan pemangku jabatan, ya. Jadi jabatan itu adalah kalau Lohmann bilang lingkungan pekerjaan yang tetap, yang berisi fungsi-fungsi tertentu. Ini kan diterjemahkan selanjutnya oleh Bagirmanan, ya, dan pakar-pakar hukum administrasi negara lainnya. Pada dasarnya itu mencerminkan tata kerja dari suatu organisasi. Jadi lingkungan pekerjaan itu harus tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, orang tertentu, ya. Lingkungan itunya itu harus jelas, ya. Kemudian ketika itu diwakili oleh pemangku jabatan, berarti pemangku jabatan itu melaksanakan fungsi-fungsi jabatan itu sesuai dengan tentunya kompetensi yang dia lakukan. Kalau ini hanya mungkin sifatnya melengkapi untuk Bapak Ibu mengingatkan kembali, ya, supaya apa yang rencananya nanti untuk dibahas ini nanti bisa memandu Bapak Ibu ketika merencanakan sebuah rencana disertasi. Nah, ada yang ingin bertanya dulu supaya bisa dalam season ini kita share, ya, tentang apa kira-kira rencana Bapak Ibu berkaitan dengan rencana disertasinya yang bisa dihubungkan dengan ruang lingkup atau teori-teori, konsep-konsep yang ada dalam hukum tata pemerintahan. Pak Herman mungkin. Izin. Silakan. Bu, sebelum ke judul saya ingin bertanya dulu, Bu. Ya. Sebagaimana penjelasannya, saya tadi sempat mendengar terkait dengan bahwa ada kewenangan yang berupa atribusi, delegasi, dan mandat. Kemudian kalau kita kaitkan dengan salah satu pasal di Undang-Undang 30 juga bahwa ada istilah melampaui kewenangan, kemudian mencampur adukan kewenangan, dan yang terakhir adalah bertindak sewenang-wenang. Bagaimana di antara kewenangan yang berupa atribusi, delegasi, dan mandat itu dikaitkan dengan yang saya sebutkan tadi, melampaui kewenangan, mencampur adukan kewenangan, kemudian bertindak sewenang-wenang. Izin, Prof. Iya, kalau Pak Herman baca di Undang-Undang Nomor 30 2014, sekarang bisa dibuka Undang-Undang Nomor 30
2014 ya, konsep-konsep yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang itu kan di situ ada yang disebut dengan melampaui wewenang ya. Kemudian ada di situ mencampur adukan wewenang. Kemudian ada yang bertindak sewenang-wenang. Yang paling posisinya paling rendah itu adalah bertindak sewenang-wenang. Ya. Karena yang dimaksudkan bertindak sewenang-wenang itu tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, yang membenarkan secara aturan tindakan itu. Jadi dalam istilahnya tidak ada dasar hukumnya dalam tindakan pemerintahan ketika tidak ada dasar-dasar hukumnya yang melandasi suatu tindakan pemerintahan itu, maka itulah yang paling dianggap terendah pemerintahan itu bertindak seperti itu. Ya. Kemudian yang dianggap sebagai pelampauan wewenang, ya biasanya dalam pengertian pelampauan wewenang itu kan tadi wewenang sudah dijelaskan gitu ya, bahwa wewenang itu kan bisa dilihat dari orangnya tepat ya, memang dia yang diberikan kewenangan untuk itu ya. Kemudian juga materi-materi kewenangannya itu masih dalam lingkup kewenangannya dia. Secara rinci disebutkan seperti itu, ya. Kemudian waktunya, ya, dikaitkan dengan waktu. Jadi ketika dia diberikan kewenangan itu, misalnya seorang bupati gitu ya, atau seorang wali kota, kan terhitung mulai dia dilantik, ya. Berarti kan waktunya itu masih tetap, tapi tiba-tiba bupati itu istilahnya berhenti, ya, diberhentikan. Nah, dilihat dari soal waktu yang ketika misalnya waktu bupati itu diberhentikan, kemudian besoknya bupati bikin keputusan, dia sudah melampaui waktunya. Ya, karena dia bikin suatu tindakan atau keputusan itu sudah melenceng dari waktu, termasuk juga kalau misalnya dia salah memberikan keputusan di luar dari wilayahnya dia. Misalnya tadinya Gorontalo, dia bikin keputusan yang dekatnya Gorontalo, ya, itu berarti dia melampaui dalam posisi itu tadi, pelampauan wewenang. Sedangkan mencampur adukan wewenang, misalnya itu tadi, ya, saya bahasakan, misalnya seorang wakil menteri dalam posisi dia diangkat selaku komisaris BUMN. Nah, khawatirnya ketika dia melaksanakan fungsi-fungsi itu, ya jangan sampai bisa bercampur aduk antara fungsi-fungsinya di lapangan hukum publik, kemudian fungsi-fungsinya di lapangan hukum privat. Apakah sudah ada batasan-batasannya itu dalam pengaturan? Kalau itu sudah jelas ada dalam pengaturan, maka ya tentunya itulah batas-batasnya. Nah, tetapi ya itu yang saya katakan bahwa ketika misalnya administrasi pemerintahan diberikan wewenang-wewenangnya ini tidak cukup, misalnya melalui itu tadi kan tanda-tandanya itu tadi, atribusinya dilihat, kalau dia harus memperoleh delegasi dari perangkat yang di atas menyerahkan ke dia, kan dilihat batas sampai di mana wewenang itu gitu ya, sampai di mana wewenang-wewenang yang diberikan. Artinya delegasi itu apakah delegasi penuh diberikan atau hanya delegasi sebagian. Itulah yang kita harus paham di dalam teori-teori yang kita sebut dengan istilah delegasi. Kalau atribusi itu diberikan oleh pembentuk undang-undang dasar atau pembentuk undang-undang, ya. Tetapi mungkin tidak cukup di situ, masih belum jelas, sehingga
dibuatlah misalnya ketentuan-ketentuan yang berupa peraturan pelaksanaan, ya, di mana peraturan pelaksanaan itu ya kalau dia memperoleh delegasi, sampai di mana delegasi itu digunakan. Nah, itu rambu-rambunya di situ kalau dia delegasi. Ya, kalau delegasi sebagian berarti yang bertanggung jawab sebagian yang memberikan delegasi. Tetapi kalau dia mandat, mandat artinya orang yang memperoleh mandat itu tidak punya tanggung jawab. Dia hanya sebatas melaksanakan apa yang diperintahkan, tanggung jawabnya kembali pada pemberi mandat, ya. Jadi itulah yang batas-batas yang tentunya kita harus pahami, ya. Seperti itu kalau nantinya kita menyinggung hal-hal yang bersentuhan dengan masalah kewenangan, ya. Jadi ini akan tentunya tergantung dari rencana disertasi Bapak Ibu, ya. Makanya dalam season kuliah ini penting sekali untuk Bapak berani menampilkan apa yang menjadi rencana disertasi Bapak Ibu. Kalau itu tidak ditampilkan, itu tidak banyak bisa dielaborasi dalam perkuliahan ini. Tujuannya mata kuliah ini tentunya mengawal Bapak Ibu dalam penulisan disertasi, ya, supaya hal-hal yang mungkin terkait dengan rencana disertasi Bapak Ibu mungkin itu menyentuh dalam lingkup hukum tata pemerintahan, dan saya yakin pasti semuanya juga akan menyinggung ke tata pemerintahan, karena kita menyinggung masuk dalam standing utama ketika kita membahas disertasi, kita masuk ke negara hukum. Pasti ke negara hukum itu ada lembaga-lembaga yang diberikan yang bersentuhan pasti dengan tanggung jawabnya, ya, seperti itu. Dan bagaimana tanggung jawab organisasi itu dalam menyelenggarakan tentunya pemerintahan. Kalaupun dia di lapangan hukum perdata, ya biasanya mengambil biasanya di norma-norma umumnya gitu, ya. Itu pasti selalu mengembalikan misalnya masalah yang berkaitan dengan penguasaan negara terhadap sumber daya alam. Kan pasti esensi dasarnya itu mulai dari pasal 33. Bumi dan air serta kekuasaan yang ada di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, pasti arahnya pasti bersentuhan ke situ juga. Ya, jadi apapun, saya selalu mengatakan apapun dalam konsekuensi negara modern, intervensi pemerintah dalam lapangan hukum itu pasti ketemunya di situ. Ya. Izin, Bu. Ya, silakan. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, ya. Ya, Ahmad Jupri, Prof. Ya, silakan Pak Ahmad Jupri. Iya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, unsur penyelenggara pemerintah daerah itu adalah DPRD bersama pemerintahan, Prof. Saya pengen menyesuaikan disertasi apa yang pas kira-kira untuk penyelenggara bersama DPRD dan pemerintah ini dalam melaksanakan tugas kegiatan penyelenggara bersama antara pemerintah dan DPRD, khususnya kami yang ada di Kalimantan Utara. Untuk itu saya masih agak bingung untuk menyusun disertasi. Saya ingin mengacu pada Undang-Undang 23 tahun 2014 itu, Prof. Yeah. Kira-kira kewenangannya sampai mana tadi berdasarkan hukum tata pemerintahan, bahwa kewenangan yang ada itu seperti kapal yang sedang berlayar, menurut datanya Prof ini, yang sedang berlayar dan dipimpin oleh seorang nahkoda.
sebagai pemangku jabatan. Nah, apakah kami sebagai di DPRD ini, kebetulan saya sebagai ketua DPRD, Prof. Jadi saya ingin disertasi saya itu nanti bisa mengacu pada undang-undang yang ada, supaya selama ini kan belum begitu kelihatan bahwa pemerintah itu dengan kewenangannya begitu kuat hingga DPRD itu belum tersosialisasi di masyarakat bahwa kalau kedudukan itu memang betul-betul sama berdasarkan undang-undang yang ada. Mungkin gitu, Prof. Terima kasih. Ya, dapat saya sampaikan. kalau menyangkut dengan kewenangan-kewenangan DPRD, itu kan ada kewenangan yang berkaitan dengan legislasi, ya. Ya, Prof. Ada yang berkaitan dengan penganggaran, kemudian Ya. ada yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pengawasan. Pengawasan, siap. Kalau Bapak tertarik, ya di mana problem-problemnya, misalnya DPRD dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan, itu yang diangkat. Siap. Ya, karena kan Ya, Prof. Bapak yang paling istilahnya sudah menjadi anggota DPR mungkin sudah 2 periode gitu ya. Jadi kalau 2 periode biasanya sudah tahu problemnya di mana letak-letak persoalannya itu, sehingga pengawasan yang sifatnya politis itu apakah rambu-rambunya dalam pengaturan itu sudah cukup misalnya. Ya, Prof. Seperti itu, diatur dalam bentuk apa, ya. Biasanya rambu-rambu pengawasan itu apakah dengan misalnya cukup tatib atau apa, ya. Seperti itu. Jadi Bapak memulai dengan landasan-landasan pemikiran itu tadi, bahwa Bapak DPRD itu adalah lembaga perwakilan rakyat, sehingga dalam fungsi-fungsi pengawasan bagi pemerintah itu dalam mewakili rakyat itu juga harus jelas, ya. Seperti itu. Jadi rambu-rambu yang dibangun nanti menjadi studi bandingnya nanti, misalnya fungsi-fungsi DPR di beberapa negara. Kan itu bisa menjadi inspirasi nanti untuk novelty-nya. Ya, Prof. Iya. Jadi coba diangkat kira-kira apa, jadi mulailah Bapak mencari-cari, ya, orang yang pernah bahas mengenai fungsi-fungsi DPRD dalam pengawasan gitu ya. Siap. Jadi bisa gitu. Jadi bisa kita angkat di fungsi pengawasan yang kira-kira tepat ya, Prof ya. Iya, kalau fungsi-fungsi pengawasannya itu yang sifatnya misalnya ketika dia politis, kan itu berakhir dengan misalnya pertanggungjawaban pemerintah gitu ya. Tapi cari di mana, apakah di Undang-Undang Nomor 23 itu sudah cukup mengatur fungsi-fungsi pengawasan itu, karena pemerintah dan DPRD itu kalau di tingkat DRD itu kan sama-sama unsur penyelenggara. Pemerintahan, betul, Prof. Ya, jadi sebagai tentu akan sedikit berbeda dengan fungsinya ketika posisi DPR dengan pemerintah pusat gitu ya. Jadi esensi itu yang Bapak harus dapatkan dulu, hakikatnya posisi DPRD itu sebagai penyelenggara pemerintahan daerah gitu ya. Kalau Bapak mau nanti, saya tidak tahu di sini ngajar nggak nanti pada saat Prof Hamzah mungkin Bapak juga bisa lebih detail nanti juga bertanya. Tapi kalau pakar hukum pemerintahan daerah itu di Unhas ada juga Prof Pangeran, ya. Prof Pangeran, Pak ya. Prof Andi Pangeran Muntak, nanti turunkan disertasinya itu juga kemarin masalah DPR. Nanti Bapak bisa itu kalau nanti saya kasih nomornya ya, tapi japri aja saya baru nanti saya ini ya. Tapi dalam penyusunan ini Bapak sudah harus mulai ya, harus menulis, karena Bapak dipacu untuk harus segera ujian proposal pada saat semester 2 atau di akhir semester 2, karena kalau lewat dari semester 2 Bapak punya nilai, enggak bisa lagi nilai A, tapi A minus ya.
Ya, Prof. Baik. kurikulum kita seperti itu ya. Jadi Baik, Prof. minta sudah harus Sudah dipersiapkan. judul ya, Prof ya. Ya. Ya, Baik, terima kasih banyak, Prof. ya nggak Terima meraba-raba kasih. lagi. Ya. Ada lagi? Izin Prof Ya. melanjutkan. Pak Herman ya. Siap Prof, penjelasan sangat jelas tadi. Rencana disertasi kami adalah implementasi peran pengawasan inspektorat terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, Prof. Mohon pencerahan. Iya, jadi kalau saya jangan lagi pakai peran, ya. Kenapa dia pakai peran? Itu kan istilah sosial. Siap, Prof. Kalau inspektorat implementasi itu terlalu ya di tataran S2 ya. Jadi memang akan dibahas juga tentang implementasinya. Tetapi kan fungsi inspektorat di situ itu kan harus dilanjut gitu ya. Oleh siapa yang harus lanjut? Ya, Prof. Hasil pemeriksaan inspektorat itu sesudah itu kemana? Jadi terhadap rekomendasi itu inspektorat juga yang menindaklanjuti. Jadi begini bagus ya. Jadi judul itu akan keluar dengan sendirinya ya. Ketika Bapak nantinya sudah memperjelas di isunya, isu penelitiannya. Ya, jadi misalnya inspektorat, di mana permasalahan inspektorat itu ketika memberikan rekomendasi terus tidak sampai bisa berlanjut gitu. Apakah di persoalannya pada pengaturan? Ya, Prof. Pengaturan kewenangan atau apa? Jadi Bapak harus temukan dulu problemnya di inspektorat itu dalam pelaksanaan fungsi-fungsi inspektorat dalam pengawasan di bidang apa ya, keuangan kah atau apa ya. Itu nanti jadi semakin spesifik disertasi Bapak ya, kalau itu dia menarik itu lebih bagus. Karena kalau lebih spesifik itu biasanya kajian-kajiannya itu masih orisinal ya, belum pernah dibahas misalnya sebelumnya. Kalaupun dia dibahas sebelumnya, biasanya itu masih ada ruang-ruangnya untuk Bapak kaji. Tapi kalau dia terlalu umum, khawatirnya sudah pernah ada yang membahas tentang hal itu. Dan bedanya nanti dengan penelitian Bapak kira-kira di mana kan? Itu kan rawan ya di situnya. Jadi nggak apa-apa kalau memang itu yang mau diangkat mengenai fungsi inspektorat dalam pengawasan bidang apa, perjelas nanti ya. Makanya fungsi-fungsi dan tugas-tugas inspektorat itu sudah harus Bapak kuasai di situ ya. Spesifiknya mau diangkat, terus permasalahannya yang mendasar di situ apa kira-kira sampai misalnya Bapak mau mengangkat itu penelitian itu ya, karena dia menjadi problem itu kalau misalnya apa yang kita idealkan sebagai fungsi inspektorat itu seharusnya seperti itu, tetapi dalam fakta-faktanya itu tidak bisa, padahal dia berfungsi sebagai pengawas internal. Fungsi pencegahan kan di situ, ya. Pengawasan preventif. Jadi kalau itu berfungsi dengan baik, inspektorat itu yakin nggak ada yang sampai pemeriksaannya oleh BPK ya, dan selanjutnya oleh pengawasan yang eksternal. Kalau fungsi-fungsi inspektorat itu dimaksimalkan. Jadi Bapak lihat dulu problem-problem utamanya di inspektorat itu di mana. Ya, apakah rata-rata yang ditempatkan misalnya, kan bisa saja rata-rata yang ditempatkan di inspektorat itu biasanya bukan kompetensinya atau keahliannya,
ya di situ, karena mungkin orang-orang yang ditempatkan di inspektorat itu mirip-mirip jaksa gitu ya, harus mirip-mirip polisi tugas-tugasnya seperti itu. Kan bisa saja masuk ke situ. Atau mungkin inspektorat itu semua sudah memerlukan digitalisasi apa segala macam. Kan Bapak bisa masuk di situ sebagai birokrasi modern. Ya harusnya itu semakin diperlengkapi kelengkapan dari kelembagaan inspektorat kalau Bapak mau masuk di kelembagaannya, ya. Siap, Jadi Prof. makanya pahami dulu dengan problem utama inspektorat, ya. Bapak dari inspektorat ya? Iya, Prof. Ya, itu. Jadi maksud saya kalau dipahami itu jadi Bapak pakai cara pandang yang objektif. Jangan bawa kepentingan inspektorat, tapi Bapak di dalam itu berada untuk melihat bagaimana sebenarnya sebuah itu organisasi inspektorat itu bisa berhasil menjadi pengawas internal dari organisasi pemerintahan itu. Jadi seperti itu. Bisa, Pak? Bisa, Prof. Ya, seperti itu. Jadi cermati betul dulu ya. Makanya setiap malam kalau bisa sempatkan setiap malam itu berinspirasi. Ya. Seperti itu. Jadi ada yang sukanya tengah malam baru apalagi baru muncul ide-idenya, ada yang juga mungkin pagi-pagi sebelum masuk kamar mandi, bisa saja kan? Seperti itu. Jadi selalu ada waktu untuk menengok disertasi, karena itu kuncinya untuk bisa cepat selesai. Kalau Bapak asik dengan bekerja, tidak tengok-tengok disertasi, lama itu. Kasihan Bapak Ibu, saya yang enak di Fakultas Hukum ya. Kalau bayar-bayar terus SPP kan lama gitu ya. Ya cepat-cepatlah. Nah, seperti itu. Jadi saya berharap semua itu ya dipersiapkan dan saya menunggu lebih cepat Ibu Susilawati ya yang mengirim cepat, mengumpulkan ke Ibu Susilawati supaya kita bisa lihat satu-satu. Minggu depan kira-kira sudah ada yang bisa menampilkan? Siap, Bu. Ya, karena kalau kita tidak latihan menampilkan, kita tidak akan tahu di mana bagian-bagian penting yang perlu kita kuatkan. Ya, seperti itu. Jadi saya yakin semua Bapak Ibu kan kalau kajian-kajian hukum tata pemerintahan itu ya pada dasarnya buku-bukunya adalah buku-buku hukum administrasi negara ya. Jadi sepanjang lingkupnya menyangkut itu bisa jadi rujukannya Bapak Ibu. Ya. Di room ini ada yang bidangnya bukan hukum? Iya, Bu. Ada, Bu. Ada, Prof. Ada, Prof. Orang? Ya, saya Prof juga di ekonomi basicnya. Iya, ekonomi. Saya Ya, juga tapi kan ekonomi. kalau ekonomi sering bersentuhan dengan di kantor itu dengan masalah-masalah hukum kan? siap. Ya, paling tidak mulai membahas dari sisi kebijakan-kebijakan. Jadi Bapak, kalau Pak siapa lagi namanya tadi yang bukan hukum? Haji Nasir. Ya, Bu. Pak Nasir, paling tidak baca dulu buku standar-standar hukum administrasi negara ya. Nah, itu Bu. Iya. Siap, Ibu. Iya, banyak itu dijual di toko-toko buku ya. Baca dulu yang standar-standar karena itu biasanya dibaca di S1 itu. Ya. Siap, Prof. Nah, Dasar-dasar hukum administrasi negara. Iya, boleh ya. Jadi macam-macam karangannya siapa ya. Yang jelas isinya itu yang dibahas ya misalnya apa itu ruang lingkupnya hukum administrasi negara, apa itu tindakan pemerintahan ya,
apa itu keputusan atau ketetapan, apa itu izin, apa itu dispensasi, ya. Semua itu materi-materi itu didapatkan di materi hukum administrasi negara, juga Izin Prof, hukum izin Prof. tata negara, ya. Jadi dua-duanya, hukum tata Yap. negara dan hukum administrasi negara, karena penguatan itu ya harus menopang dasar-dasarnya Bapak Ibu. Ya, ada yang bertanya lagi tadi? Ya, izin Prof. Saya Pak Nasir tadi. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Prof, mungkin saya S1 saya, S2 saya ekonomi. Tapi setelah saya masuk di S3 ini, saya akan nanti rencana judul daripada disertasi saya yaitu hukum olahraga, yaitu perlindungan negara terhadap atlet yang berprestasi. Kenapa saya bisa buat seperti itu? Karena banyak atlet-atlet yang berprestasi yang mengharumkan nama negara, ya kan? Tapi pada saat dia pulang, ibaratnya itu dia dipensiunkan, tidak diperhatikan oleh negara. Itu yang pertama. Lalu apa hubungannya dengan hukum tata pemerintahan? Saya kira sudah jelas itu Prof, bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang keolahragaan nasional mengatakan bahwa negara itu melindungi terhadap kegiatan-kegiatan maupun organisasi yang sifatnya berkedudukan di pemerintah Republik Indonesia. Itu yang jelas. Fungsinya pengawasannya di sini ini adalah dengan pemerintah, karena pada sifatnya bahwa atlet-atlet itu cuman bernaung di bawah suatu organisasi tapi yang dikendalikan oleh pemerintah. Saya kira seperti itu singkatnya, Prof. Iya, bagus ya. Cuma begini, jadi kalau dibaca itu undang-undang keolahragaan, ya, Siap. ya dibaca dulu apa filosofinya. Biasanya itu kita dapatkan di dasar konsideran menimbangnya, gitu ya. Menimbang apa yang menjadi tujuan-tujuannya dibentuknya undang-undang keolahragaan itu, ya. Pastinya mungkin di dalamnya itu mengandung perlindungan bagi atlet-atlet, ya, ketika atlet itu melakukan kegiatan olahraga dan berprestasi, gitu ya. Siap. Seperti itu. Jadi ketika misalnya atlet itu dia berprestasi, lihat aja siapa yang diberikan tanggung jawab di dalam undang-undang itu untuk mengurusi atlet-atlet yang berprestasi, ya. Siap. Selama ini kan ada Kementerian Olahraga, gitu ya. Siap. Jadi lihat bagaimana hubungannya fungsi-fungsi Kementerian Olahraga itu di dalam misalnya mengembangkan dan membina atlet-atlet itu, ya. Jadi masuk, mungkin nanti judulnya masuk ke pembinaan, ya. Pengembangan pembinaan atau pengawasan, nggak tahu. Nanti Bapak yang istilahnya mengajukan isunya. Jadi kalau isunya nantinya fakta-faktanya banyak atlet yang berprestasi, tetapi setelah dia kembali misalnya tidak berprestasi lagi, apa yang selanjutnya. Jadi perlindungan, Prof. Iya, mungkin di situ kurangnya. Jadi ketika dia perlindungan, selama ini perlindungannya dalam bentuk apa? Misalnya memberikan rumah, hanya sekedar memberikan rumah tapi tidak berlanjut misalnya, ya. Itu yang perlu dikembangkan, ya. Seperti itu perlu dikembangkan, kira-kira apa problem utamanya, sehingga nanti ketika atlet itu selesai tidak melaksanakan lagi, apakah harus direkrut dia menjadi pelatih atau apa? Kan dia berlanjut sampai umur berapa? Berarti atlet itu perlu diberikan jaminan-jaminan perlindungan sosial seperti BPJS dan sebagainya. Mungkin itu dihubungkan, gitu ya. Betul, Prof. Betul, Prof. Jadi Bapak yang harus cari itu ininya, dan nanti membandingkannya dengan atlet-atlet di luar negeri. Kenapa banyak yang berprestasi dan setelah dia tidak berprestasi tetap atlet itu eksis, gitu ya. Jadi itu malah lebih bagus ada perbandingannya dengan negara-negara yang sudah
Ya, Maju. nggak usah langsung kita membanding misalnya dengan Amerika, tapi yang terdekat mungkin Siap. Singapura, Malaysia, ya, Siap, Prof. Thailand, ya, seperti itu. Jadi saya berharap seperti itu ya Pak Nasir. Jadi Siap, Prof. digarap secepatnya, dan orang-orang yang dari Fakultas Hukum ini jangan kalah nanti, jangan sampai nanti Pak Nasir lebih duluan dari ya Anda memang dari kajiannya kajian hukum gitu ya. Yang dari awal sudah S1 hukum. Jadi Izin Prof. ya, Pak Ya, Jimmy. Jimmy Sakai Prof. Ya. Izin, kebetulan saat ini saya bertugas di salah satu kecamatan di wilayah pedalaman dan perbatasan. Yang jadi persoalan itu adalah ketika pemerintah pusat memberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan melalui dana desa. Salah satu pemanfaatannya adalah membangun lumbung pangan melalui ketahanan pangan di desa-desa, di mana desa-desa, beberapa desa dalam wilayah tugas saya itu selain di wilayah perbatasan negara, itu juga masuk dalam kawasan lindung Taman Nasional. Jadi judul melalui isu tadi, judul yang rencana saya akan mau angkat yaitu mohon nanti sarannya, pelindungan hukum pemanfaatan tanah dalam pelaksanaan pembangunan pada kawasan hutan lindung di perbatasan. Ini mohon arahannya Pak, Ibu Prof. Terima kasih. Saya S1-nya Fakultas Fakultas Kehutanan. Kehutanan. Ya, terima kasih Ibu Prof. Tapi S2-nya Magister Hukum ya? Magister Hukum, Ibu Prof. Iya. Kalau berkaitan dengan pemanfaatan tanah gitu ya, berarti kan nanti kiblatnya itu dasar-dasar filosofinya dari tanah itu kan untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Jadi tanah sangat berarti untuk, dan sangat tanah itu juga mungkin terbatas ininya ya, juga terbatas misalnya ketika pemerintah sudah menetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Nanti melihatnya bahwa di kawasan hutan lindung itu kan ada batasan-batasan pemanfaatan tanah di hutan lindung. Itu juga kan mungkin sudah ada rambu-rambunya gitu ya, yang diatur dalam kaitannya dengan pemanfaatan hutan itu. Nah, kalau misalnya ya dalam pemanfaatan hutan lindung oleh siapa di sini? Oleh Pemda atau siapa? Oleh masyarakat. Oleh masyarakat. Ya, jadi dalam hal ini oleh masyarakat kan pengaturannya itu diatur lewat apa? Apakah daerah sudah misalnya mengeluarkan berupa perizinan ya atau apa? Nah, perizinan itu kan caranya untuk pemanfaatan dan pengendalian di hutan lindung itu kan seharusnya dikendalikan lewat perizinan. Pemerintah harus bisa mengendalikan lewat perizinan karena pemerintah diberikan tanggung jawab untuk mendistribusi dengan baik, termasuk mendistribusi pemanfaatan. Jadi keterlibatan pemerintah daerah di dalam misalnya pemberian izin itu melalui pengendalian itu, itulah yang Bapak harus lihat. Selama ini pengendalian untuk kawasan-kawasan hutan lindung itu berada kewenangannya di mana? Pemerintah pusat. Ya, kalau dia berada pada pemerintah pusat, makanya Bapak harus menghubungkannya dengan kewenangan daerah, karena hutan lindung itu kan berada di daerah. Betul. Biasanya berbatasan antara provinsi dengan kabupaten kota. Seperti itu. Jadi Bapak lihat problem utamanya tentang pengendalian itu di mana. Ya. Dan itulah nanti yang diangkat dalam isunya. Jadi isu itu sendiri bisa memandu Bapak nanti untuk menjadikan judulnya itu. Judulnya rencana disertasi ya. Kalau kita melihat problem-problem selama ini, jadi kita baca, kita ya sebagai orang hukum memang harus membaca peraturannya itu secara detail, di mana letak masalahnya gitu ya.
apakah memang di problem pengaturan pengendalian itu pengendalian perizinan atau bukan, ya, di situ. Jadi kita melihatnya lebih detail. Jadi kalau Bapak tidak mau penelitian yang empiris, bisa juga ke penelitian normatif. Ya, penelitian normatif kan cukup berkisar di norma-norma yang kita teliti, kita pahami, kita lihat konsepnya, bahwa ternyata pengaturannya ini masih menimbulkan problem. Ya, itu bisa seperti itu, Pak. Ya, tanpa jadi dukungan data-data mungkin diperlukan dalam menunjang analisis normatifnya. Bisa, ya, seperti itu. Jadi dicoba Pak Jimmy harus cepat-cepat menulisnya, ya, supaya itu bisa lebih awal dibaca-baca ininya, ya, problem-problemnya di seputar itu. Siap. Terima kasih Ibu Prof. Iya. Ada lagi? Ya, jadi mungkin itu hal-hal penting yang ingin saya sampaikan karena saya dibatasi waktu hanya sampai di 9.40, ya. Sehingga mungkin ada dosen lain yang akan menggunakan Zoom ini. Makanya saya menjelaskan itu di poin-poin tertentu saya pilih supaya di waktu yang sangat terbatas ini Bapak Ibu bisa menarik kesimpulan atau menarik dari materi apa yang saya sampaikan, ya. Saya kira demikian, dan kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya menunggu nanti di minggu depan Bapak Ibu sudah harus membuat judulnya itu dan menarik problemnya dan menarik isunya supaya bisa kita melihat satu persatu di mana penguatan untuk konsep-konsep atau teori-teori yang bisa digunakan dalam lingkup hukum tata pemerintahan, ya. Saya kira demikian. Saya menutup kuliah ini karena 9.40. Sesudah ini siapa yang masuk, Bu Solawati? Habis ini dari materi perkembangan hukum pidana. Ya, orang pidana, ya. Ya. Materi kuliah itu perkembangan hukum pidana. Jadi ya itu kita dibatasi waktu. Jadi saya kira cukup sampai di sini karena sekarang sudah menunjukkan 9.45. Saya sudah lewat 5 menit, ya. Takut saya kena semprit dari dosen berikutnya. Saya bilang nanti, wah, buka prodi ini tahu waktu kok dia itu, ya, panjangkan. Ya, saya kira cukup dulu, sekian. Mudah-mudahan nanti di luring bisa dimaksimalkan, ya. Siap, Ibu. Kira demikian. Yang penting Bapak Ibu harus sekarang menulisnya, ya. Kalau tidak, kapan lagi. Saya kira demikian. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Jadi semua hadir ya ini? Atau hadir, lengkap, Bu. Hadir lengkap semua, Bu. Kalau Prof yang kasih bimbingan semuanya mau hadir. Luar biasa. Mulai kamu berbicara dulu. Karena saya selain sebagai dosen, saya berfungsi sebagai kaprodi, jadi saya harus mengantarkan Bapak Ibu ini secepatnya untuk. Baik, terima kasih Prof. Judulnya. Saya kira demikian, sampai bertemu di. Mudah-mudahan Prof umur sehat selalu. Iya, sama-sama, ya. Makasih. Terima kasih. Saya izin untuk dari Zoom. Oh, siap. Sukses Bu Prof. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan main, semangat Prof. Aduh, Bu kelas, apalagi? Iya, Bu ketua kelas, apalagi rencana kita? Kita tunggu informasi Pak Said Karim nih, Pak Ketua. Siap. Bu Ketua, saya mohon izin. Siapa tahu terpental keluar, berarti saya perjalanan ketarakan Bu Ketua. Izin. Oh gitu ya. Siap.
Oh ya. Lagi di pelabuhan, izin. Oh, siap. Ya, Pak. Bu Ketua, izin. Ya. Itu kan ada pembayaran apa tuh? Tolong dikoordinir sekali Bu Ketua. Oh Kan ya. ada pembayaran yang per minggu, per bulan, apa namanya tuh? Bagaimana nanti ke rekening siapa Ibu yang aturkan? Ada yang mau langsung bayar, ada yang mau cicilan. Saya dengar teman-teman. Ya, Tolong diingatkan Bu, dibuat ya, ada listnya aja Bu, biar sudah itu. langsung anunya tuh Pak Ketua, sudah langsung ada nomor rekening yang ke Unhas punya kan? Iya. Nah, jadi maksud saya kalau teman-teman yang belum diingatkan, takut ada yang ketinggalan. Ya, siap. Ya, baik Pak Ketua, terima kasih. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi kita mohon dengar sebentar ya, karena di sini kita ada buat grup yang khusus kelas B. Nah, karena kita ini terlalu banyak grup kita yang terpisah-pisah, sebetulnya kan menjadi bingung karena dari setiap dosen ini kan minta dibuatkan grup gitu kan. Jadi Bapak-bapak nanti bisa melihat grup yang calon doktoral Unhas itu ada sudah kelas-kelas masing-masing ya. Jadi ada lobby utama, ada konstruksi teori hukum, perbandingan hukum, terus dengan grup-grup yang lain. Nanti mohon izin Bapak Ibu semua, grup yang sudah terdahulu kita bentuk, kita hapus saja. Jadi di sini sudah kita ada grupnya sudah semua di sini. Betul. Bikin banyak grup, pusing kau yang mana mau kau ikuti. Itulah, jadi semua mata kuliah sudah ada grupnya masing-masing sesuai dengan dosen-dosennya. Jadi kita hapus saja Pak ya, grup-grup kita yang hapus saja Bu. Ya. Hapus saja. Nah, ada sudah grup yang doktoral Unhas, ini sudah masuk semua karena juga ada kelas-kelasnya. Tapi yang kelas B jangan dihapus Bu, itu tetap. Oh, siap. Oke, demikian dan Ibu. Nah, sesuai dengan info yang disampaikan oleh Mirna, bahwa minggu depan kita sudah membahas terkait kata judul. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua kita siapkan judul lah ya. Jadi bisa jadi bahan materi kita diskusi nanti Jumat. Kalau judul aja dia minta tadi menulis sudah, artinya sudah kita mau sampaikan. Itu bukan judul, ya kan? Ya kalau ya paling tidak ada judul dan kita sudah ada lah kisi-kisinya, isu, konsep dan lainnya untuk bisa dipersiapkan. Kalau saya ini Pak Nasir belum ada sama sekali Pak Nasir, belum terkonsep di pikiran. Yang ke jadwal hari Minggu Ketua, mata kuliah apa tuh ya? Ya. Nggak ada. Yang Sabtu itu. Nggak ada Minggu Dia bergeser Pak. Dia tidak bisa masuk di Sabtu, jadi dia bergeser ke Minggu. Jadi itu Bapak Aminuddin, konstruksi teori hukum. Jadi untuk Pak Aminuddin ini nanti dia minta, karena kemarin saya sudah komunikasi, beliau bisanya di jam 9, tapi saya bilang karena kita banyak yang pergi ibadah, jadi beliau minta 11:30 itu kita sudah on semua. Berarti besok kosong ya, Sabtu ya? Ada Pak, tapi dengan materi yang lain Pak, karena materi Pak aja Pak. Saya izin besok itu, saya mendampingi Pak Gubernur ke kemana nih? Apa itu namanya ya, Sembako Ngatulai itu ada kegiatan. Oke, siap Pak Pak Ketua, akan kita sampaikan nanti.